Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus penggajian PT Amarta. Kelompok kami beranggotakan Yolanda, Yogi, dan Jennifer. Nama perusahaan yang akan kami presentasikan adalah PT Amarta. PT Amarta sendiri itu berlokasikan di Dinoyo, Surabaya, dan jenis industrinya adalah manufaktur. Nah, PT Amarta ini bergerak di bidang produksi dan mendistribusikan keramik. Ini adalah struktur organisasinya perusahaan PT Amarta. Job desk dari struktur organisasi PT Amarta adalah sebagai berikut. Board of Commissioner, pemilik yang merangkap sebagai pimpinan serta penanggung jawab tertinggi perusahaan, menentukan kebijaksanaan pokok perusahaan baik internal maupun eksternal dalam bidang perencanaan, penyusunan, pengarahan serta penggunaan, pengembangan, pengamanan, dan pengendalian di segala faktor produksi perusahaan. Melakukan dan membina kegiatan dan hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan. Atas nama dari perusahaan mengadakan dan menandatangani segala perjanjian dengan pihak di luar perusahaan guna mengembangkan keuangan perusahaan, menentukan gambaran dana dan biaya-biaya yang diperlukan. Board of Director menjalankan perintah dari direktur untuk diteruskan kepada kepala bagian masing-masing sesuai dengan bidangnya, mempertanggungjawabkan atas semua perintah yang telah diberikan oleh direktur. HRD Manager menentukan besar kecilnya gaji yang akan diterima karyawan, menyiapkan segala kebutuhan atas kebutuhan dari tenaga kerja, merekrut, interview, tes, dan selektif pegawai baru, menyiapkan rencana training karyawan, menyetujui dokumen slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan. Kompensasi supervisor mengikuti jalannya penerapan sistem di lapangan, mempelajari data atau hasil perhitungan gaji karyawan, menganalisa sistem penggajian, menyetujui dokumen slip karyawan yang akan diberikan kepada karyawan, bertanggung jawab terhadap kinerja bawahan ke atasan, memeriksa segala macam bentuk dokumen dari bawahannya sebelum diajukan ke atasan. Kompensasi officer menginput data kartu absensi atau checklog beserta surat izin lembur ke Microsoft Excel, membuat rekapan kartu absensi, menghitung gaji karyawan berdasarkan kartu absensi, membuat rekapitulasi gaji karyawan, menyerahkan ke atasan untuk diperiksa, menghitung segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh bagian kompensasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kompensasi administrasi menerima data tentang rekapitulasi jumlah gaji karyawan, memasukkan data transaksi di komputer termasuk gaji karyawan, mempersiapkan slip gaji karyawan, menyiapkan segala bentuk dokumen yang digunakan untuk kegiatan transaksi perusahaan dengan pihak luar, termasuk pemasok. All payment staff memverifikasi data rekapitulasi gaji karyawan dengan slip gaji karyawan, memberikan slip gaji kepada karyawan, laporan dan tanggung jawab laporan ke atasan atas hasil kerja, melakukan seluruh pembayaran terhadap hutang perusahaan, memeriksa tanggal jatuh tempo pembayaran hutang perusahaan kepada pemasok. Bank Messenger menerima berkas yang perlu Amarta setorkan di bank, termasuk rekapitulasi gaji karyawan, memastikan transaksi telah terlaksana dengan baik dan benar, menyerahkan bukti tanda terima pembayaran kepada bagian all payment staff, sebagai media perantara bagi perusahaan dengan bank, menjalin dan membina hubungan kerjasama antara perusahaan dengan bank, selalu update mengenai segala macam bentuk info terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank. Untuk siklus penggajian perusahaan PT Amarta. Dalam kasus ini yang menjadi unit analisis adalah unit dari sistem penggajian, yang memiliki hubungan antar unsur-unsur dari pengendalian inter perusahaan yang meliputi organisasi. Dalam siklus penggajian karyawan, tentu saja tidak hanya melibatkan satu departemen saja, melainkan melibatkan beberapa departemen yang memiliki fungsi dan tugas yang saling berkaitan, yaitu antara lain Departemen HRD Manager, Compensation Supervisor, Compensation Officer, Compensation Admin Staff, Finance Manager, Account Payable,
supervisor, all payment staff, dan bank messenger. Dalam bagian struktur organisasi tersebut, terkait dengan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan, terdapat beberapa unsur pengendalian internal yang terpisah dari tiap-tiap masing job description yang telah saya jelaskan tadi, secara tegas mengenai tugasnya dan wewenang serta pembatasan fungsi tugas dari tiap-tiap masing-masing departemen. Sistem otorisasi penanganan dokumen penggajian. Pengendalian internal dari perusahaan yang terkait dengan penanganan dokumen pencatatan dan pada sistem penggajian adalah berupa sistem otorisasi, di mana kepengurusan dokumen ini harus mendapat izin atau approval dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal otorisasi dokumen berdasarkan jabatan yang terlihat dalam struktur organisasi perusahaan. Lalu, praktik yang sehat. Bentuk praktik yang sehat berikut ini adalah mengenai rincian tentang gaji yang tertera dalam slip gaji karyawan. Nah, detail-detail ini akan menjelaskan secara lebih rinci tentang banyaknya potongan serta bonus yang akan diterima karyawan yang tertera di slip gaji. Selain itu, bentuk pengendalian internal terhadap praktik yang sehat ini adalah dengan memberikan nomor urut cetak pada setiap slip gaji karyawan. Sehingga apabila ada kesalahan pun dalam penerimaan gaji karyawan, bagian admin bisa melakukan pengecekan lebih lanjut dengan melihat nomor cetak dari slip gaji tersebut. Klasifikasi karyawan dan pembagian gaji pada PT Amarta. Nah, klasifikasi karyawan pada PT Amarta ini dibagi menjadi dua jenis karyawan, yaitu karyawan tetap dan pegawai kontrak. Yang termasuk pegawai tetap adalah pegawai yang mengurusi tentang urusan administrasi perusahaan, termasuk urusan penggajian karyawan, urusan penjualan, pengeluaran, dan juga pegawai administrasi. Sedangkan yang termasuk dalam pegawai kontrak adalah buruh pabrik yang bertugas untuk membuat keramik selama produksi berlangsung. Berikut akan saya jelaskan mengenai pembagian sistem penggajian dalam perusahaan. 1. Gaji yang diberikan pada pegawai tetap maupun pegawai kontrak meliputi gaji pokok, premi, insentif, dan lembur. Karena baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak akan mendapatkan premi sebesar 50.000 ketika karyawan tersebut masuk terus selama 1 bulan kerja tanpa pernah lambat. Toleransi keterlambatan adalah 15 menit dari mulainya jam kerja. Insentif sebesar 50.000 akan diberikan kepada semua golongan karyawan, baik karyawan tetap maupun buruh selama karyawan tersebut tidak mendapatkan surat peringatan akan pelanggaran karyawan selama bekerja. Karyawan tetap akan mendapatkan masa percobaan selama 3 bulan. Selama masa percobaan ini, karyawan hanya mendapatkan gaji pokok saja. Pemberian gaji baik karyawan kontrak maupun karyawan tetap diberikan pada akhir bulan, yaitu setiap tanggal 25. Perhitungan gaji karyawan tetap yaitu berdasarkan kontrak kerja karyawan dengan perusahaan, akan tetapi apabila karyawan tersebut absen tanpa adanya keterangan apapun, maka gaji karyawan tersebut akan dipotong. Jumlah sanksi potongan karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak ketika absen tanpa adanya keterangan adalah 10.000 per hari. Keterangan akan pemotongan gaji karyawan baik karyawan tetap maupun kontrak terdapat di dalam slip gaji karyawan dalam kolom potongan. Perusahaan membagi dalam 3 shift untuk karyawan kontrak, yaitu shift paginya adalah jam 7.30 sampai jam 3.30 sore. Shift siang jam 3.30 sore sampai jam 11.30 malam, sedangkan shift malamnya jam 11.30 malam sampai 7.30 pagi. Untuk karyawan tetap, jadwal kerjanya adalah sebagai berikut. Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi sampai jam 4.30 sore, sedangkan jam Sabtu jam 7.30 pagi sampai jam 12.30 siang. Uang lembur karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak ditetapkan sebesar 10.000 per jam. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Yolanda.